Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, sahabat-sahabat, kita ketemu lagi dalam podcast kesekian kalinya. Banyak sekali tamu-tamu yang kita undang di sini. Kemarin ada Bro Giring juga dari Komnas HAM, dari aktivis lingkungan, dari organisasi, organisatoris ya. Macam-macam kita undang. Hari ini juga kita kedatangan tamu yang luar biasa. Luar biasa berpengaruhnya. Ini seorang anak muda yang menjadi panutan kita semua. Malam ini kita bersyukur sekali bisa kedatangan Bro Raja Juli Antoni. Ini beliau yang sudah berada di sisi kita semua. Hari ini beliau sebenarnya ada di DPW PSI, bertemu dengan kawan-kawan DPD, silaturahmi, konsolidasi. Tapi hari ini kita bajak, hari ini harus hadir di podcast. Siap. Kita buka dulu bro ya maskernya. Siap. Kita udah booster juga semuanya. Udah booster. Saya lihat luar biasa sekali pergerakan dari Bro Raja Juli ini. Saya panggil Bro Tony aja ya. Siap. Biasanya lebih Bebas. lebih tentar itu namanya. Ini kemana-mana nih. Saya lihat nanti ada di Jatim. Besok ke Jatim kayaknya. Besok ke Jatim. Nanti ada di sini, ada di Papua, ada di mana. Itu saya mau tanya serius ini Bro. Dari langsung dari orangnya nih. Energi itu dari mana? Sebenarnya kesibukan sekarang itu masih belum apa-apa dibandingkan dengan masa kampanye ya. Masa kampanye itu dulu saya sebulan itu bisa jadi nggak di rumah, cuman kadang-kadang mendarat di Jakarta tuh ketemu dengan Pak Supir aja tuh gitu, ganti tas terbang lagi kemana gitu. Sampai saya canda sama istri, jangan sampai anak jadi nggak kenal ayah nih, jangan dipanggil om nyampe rumah nanti. Om siapa ini? Gitu. Energinya sebenarnya dari spirit perjuangan ya saya kira ya. Kita percaya bahwa PES ini adalah partai atau wadah perjuangan ya, dan kita yakin dengan nilai-nilai yang kita anut, dan di situ juga ada ruang politik ya, celah politik yang kita bisa yakin bisa diterobos ya. Nah, itu menurut saya menjadi energi utama bagi saya untuk tidak pernah lelah untuk ya datang silaturahim dengan teman-teman, ngobrol ya, bercanda sambil membangun visi bersama untuk Kalimantan Selatan yang lebih baik ya, Aceh lebih baik, Papua lebih baik, Jateng lebih baik, Indonesia lebih baik ya. Ya. Ini kalau dilihat dari personality personal gelarnya segala macam ini udah level atas semuanya. Kenapa sih bro mau capek-capek kayak gini loh? Ini apa sih sebenarnya PS ini untuk apa gitu? Ya. Ya saya selesai PhD memang ya di Australia, master di Inggris ya. Nah ketika studi itu saya punya banyak waktu selain secara akademik, belajar, membaca, menulis ya, conference, juga melakukan refleksi personal lah. Salah satu hasil dari refleksi personal saya itu ya, personal reflection saya itu selama 4,5 tahun lah di Australia. Saya sampai kepada sebuah titik kesimpulan ketika itu bahwa perubahan politik yang bisa kita lakukan secara struktural ya, fundamental dan sustain gitu, ada sustainability-nya itu melalui jalur politik, melalui partai politik gitu. Sebelumnya saya direktur eksekutif Ma'arif Institute ya, lembaga Buya Shafi'i Ma'arif, bergerak di isu-isu anti intoleransi dan juga anti korupsi. Nah, ini juga yang kemudian ini jadi DNA nih. Ya bocorannya kira-kira ya ini concern di Ma'arif Institute sebenarnya ya. Ya ini Ma'arif Institute for Culture and Humanity, ini lebih gerakan kultural tapi saya coba bawa nilainya untuk kemudian di partai politik gitu ya. Dulu tuh misalkan kalau ada KPK dilemahkan gitu ya, ada cecak buaya lain sebagainya. Saya dulu bagian dari gerakan yang memperkuat KPK ya, anti korupsi. Misalkan saya mengorganize tokoh-tokoh ulama ya, Buya Shafi'i Ma'arif dari Muhammadiyah, dulu ada Kiai Hasyim Muzadi ya, almarhum dari NU, ada Romo Kardinal di KWI ya, ada dulu Pendeta Yewangu di PGI, ada Biksu Panyafaro di Buddha dan lain sebagainya, untuk bersama-sama datang ke KPK ya, ketemu dengan pimpinan KPK, kemudian press conference gitu ya.
menyatakan dukungan kuat terhadap pemberantasan korupsi dan KPK, institusi KPK. Ya. Tapi at the end of the day ya tentu gerakan moral semacam ini tetap penting. Civil society kita harus terus kita perkuat gitu ya. Tapi at the end of the day permasalahan utamanya itu di DPR loh gitu. Jadi civil society ini yaitu kerjaan saya lama ya. Jadi semacam membersihkan limbah-limbah ya di ujung yang diproduksi oleh orang lain gitu. Kotoran-kotoran tercecer. Tercecer yang memproduksi ini tetap di situ gitu. Nah, kalau kita ingin airnya nih bersih, kira-kira demikian berarti apa ujung dari keran ini harus kita perbaiki gitu. Dan kerannya apa? Ya politik gitu. Ada korupsi, ada tindakan intoleransi, politik yang tidak mensejahterakan, ya itu kan semuanya di politik, baik itu di DPR ya, kalau di eksekutif ya di istana atau di kantor gubernur, di kantor DPRD gitu loh. Nah itu yang memotivasi saya. Jadi saya pulang PhD dari Australia, ya, studi saya ilmu politik dan hubungan internasional. Kebetulan ada ruang memang bersama teman-teman membangun partai, ya saya akhirnya membangun partai dan tadi. Ide-ide besar saya dengan Buya Syafiee Ma'arif ya dengan Rizal Sukma teman-teman di Ma'arif Institute ketika itu saya coba perjuangkan melalui dulu culture gitu ya. Nah, sekarang saya coba melalui politik gitu. Ya. Ini kan di mana-mana PS ini kan kita kenali yang paling diingat masyarakat itu kritisnya, Ya. daya kritisnya. Dan anak muda memang lebih dominan. Memang nanti kan peluang kita ada peluang PSI ada di bonus demografi. Ya. Tafsir sih itu, tafsir. Nah, kita ingin dengar sendiri nih. Bro Tony ini kan sebenarnya dulu sekretaris jenderal. Yes. Sekarang beralih ke Sekwan Bin. Ya. Sis Grace juga dari ketum sekarang diamanahkan ke Bro Giring. Ya. Ada perbedaan nggak yang signifikan secara posisi? Ini kan banyak sekali nih yang harus diatur nih, 13 DPD nih. Ya. Pertama saya ingin menyampaikan ya kepada ya publik maupun kader PSI ya bahwa apa yang kita lakukan kemarin ya, Sis Grace dari Ketua Umum menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina, saya dari Sekjen menjadi Sekretaris Dewan Pembina, itu merupakan salah satu kritik konkret ya, atau kita berbenah diri lah terhadap kritik terhadap partai-partai, tradisi partai yang ada di luar sana, gitu. Di mana sirkulasi kekuasaan di internal partai itu sering mandek gitu. Lu lagi gitu. Padahal salah satu tugas dan fungsi partai politik itu kan justru selain mengagregasi kepentingan, aspirasi dan mengartikulasikan, ya salah satunya adalah melakukan kaderisasi. Ya. Kaderisasi kepemimpinan bangsa ya salah satunya melalui mekanisme Struktur. Jadi struktur yang transparan, yang juga tadi nggak mandek gitu. Dan dengan begitu kan kita akan mempunyai banyak tokoh nanti, gitu ya. Ada Grace Natali, ada dulu Raja Julian Tony, ya sekarang ada Giring Ganesa, ada Sisdea. Dan satu saat karena kita mempunyai mekanisme di internal yang relatif solid yang kita atur dengan baik, semua orang yang berjasa terhadap partai ini akan kita masukkan ke Dewan Pembina, sehingga Dewan Pembinanya sekarang masih beberapa orang ya, tapi kemudian setiap orang yang berjasa akan kita tambahkan menjadi anggota Dewan Pembina. Dewan Pembina inilah yang kemudian orang yang berjasa ya, orang yang berkeringat berdarah-darah di partai, sehingga mereka tahu apa ruh partai ini ya, apa visi panjangnya apa ya, long term goalsnya apa ya, sehingga mereka yang akan mengawal partai ini gitu. Jadi nanti institusi ini akan menjadi institusi yang semakin membesar sesuai dengan perkembangan zaman ya, termasuk tidak hanya orang di DPP. Kalau nanti ada satu ketua wilayah yang luar biasa misalkan mengantarkan sedemikian banyak kursi untuk DPRD provinsi dan kabupaten kota ya, bisa dalam pilkada berikutnya ada kita melahirkan gubernur, bupati, wali kota. Nah, orang-orang yang sudah teruji semacam ini akan menjadi bagian dari Dewan Pembina untuk memastikan ya bahwa partai ini adalah partai yang memiliki nilai dan nilai itu harus dijaga. Saya simpulkan regenerasi bisa kita masukkan. Ya, regenerasi ya itu yang terjadi di banyak tempat ya, yang regenerasi tidak terjadi gitu. Nah, sementara kita terjadi ya, proses regenerasi terjadi dan berjalan secara meritokrasi ya, bukan
anaknya siapa, ponakannya siapa ya, tapi orang yang memang selama ini sudah bersama kita ya, dan kita asumsikan, kita yakin bahwa orang-orang itu dapat berkontribusi lebih luas dengan posisi-posisi penting di partai. Oke. Iya. Sebelum rehat, Siap. kita sedikit ini. Puasa lancar Alhamdulillah puasa, musafir tapi lancar jalan. di Banjarmasin, agak ada yang hangat sedikit ini. Oh, ya. Masalah Apa itu? perda. Ya. Nah, perda larangan berbuka puasa larangan berjualan di Ah, sebenarnya saya dengar. Saya heboh itu kan? saya sempat baca itu ya. Sikap pribadi dari Bro Tony gimana? Sekarang atau setelah break nih? Setelah break aja. Setelah break aja, oke. Setelah break, oke. Oke, baik, kita sambung lagi nih Bro. Siap. Nah, gimana tadi nih? Kita bahas di sini ada yang hangat gitu loh. Ya. Saya nggak tahu kalau kondisi di Indonesia keseluruhan apakah ada juga. Kira-kira bagaimana pandangan Bro Tony? Dulu ya, ini lebih personal observation ya, observasi personal saya membaca media sosial maupun media konvensional ya, TV. Dulu ada kelompok-kelompok masyarakat ya, yang kerap melakukan razia terhadap warung-warung ya atau gerobak-gerobak gitu. Nah, karena kelompok ini sudah dibubarkan, ya sebut saja namanya FPI, Iya. ya, bukan rahasia umum, sudah menjadi bukan rahasia umum lagi. Kejadian-kejadian itu sepertinya sudah nggak ada tuh, gitu ya. Kalau dulu tuh ada aja tuh razia, ya warteg di mana dibubarkan, ya orangnya apalah gitu ya, divideokan gitu. Orang-orang yang makannya juga diteror ya. Alhamdulillah saya kira itu nggak terjadi lagi. Nah sekarang bergeser ke razia yang dilakukan oleh negara nih. Iya, ini perda nih. Ini Perda. kepentingan ke semua nih. Ya, Ngikat nih. ya. Saya terus terang ya tidak membaca perdanya ya. Tetapi saya menduga ya, perda ini berangkat dari spirit keislaman yang sangat simbolik sih. Tahun 2005 nih Bro. 2005 ya. Maksud saya Islam yang simbolik itu artinya bahwa apa ya? Kalau kita belajar Islam ya, alhamdulillah saya pernah nyantri 6 tahun lah ya, agak ngerti sedikit lah studi Islam ya. Sebenarnya kan substansi dari puasa itu sendiri kan memang kitanya menahan nafsu. As-saum itu logotan tuh al-imsak kayak menahan gitu ya. Jadi kita menahan diri dari rasa haus, rasa lapar ya, dari marah, dari kebencian ya, dari hal-hal yang membatalkan, yang min tulu is-samsi ila hurubis samsi, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari gitu loh. Jadi ada yang membatalkan kira-kira gitu ya. Dan bagi saya secara personal kalau disebutkan oleh orang tutuplah warung itu menghormati orang puasa. Dasarnya itu. Iya, saya pribadi sebagai orang muslim ya, saya nggak merasa perlu dihormati dengan Harus menutup warung-warung itu gitu. Karena ya puasa yang baik bagi saya adalah puasa yang juga diuji gitu loh. Kan puasa itu hanya diwajibkan kepada orang-orang beriman. Kutiba alaikumusiyam ya ayyuhallazina amanu, kepada orang beriman. Salah satu tes orang beriman tuh yang nggak tergoda gitu. Harus diuji itu. Ya maksud saya kalau anak saya ya umur sekarang TK gitu ya, mungkin kalau ibunya masak tuh menggoda bagi dia gitu loh. Atau saya lagi bikin apa mungkin untuk bukaan ya, mungkin mencium bagi dia tergoda. Tapi masa bagi kita yang sudah sedewasa ini melihat warung terbuka kemudian kita harus batal. Justru di situ letak keimanan kita kan, diuji di situ gitu loh. Dan ya kalau kita gali lebih dalam lagi kan memang tidak semua muslim diwajibkan puasa kan. Iya, ada yang berhalangan musafir, Ada nifas. musafir, ada orang hamil ya, orang nifas, orang haid, Belum lagi non muslimnya. belum non muslim yang juga Yang memang mereka tidak melaksanakan gitu. ya mereka juga harus dilayani kan, sebagai konsumen mereka juga dilayani, dan ini juga perputaran ekonomi gitu loh kan.
Ya saya sih secara personal tidak melihat ada relevansi sebenarnya di situ gitu. Apakah memang kita ingin dihormati dan cara kita dihormati seperti itu gitu. Apalagi yang saya baca ya, kalau koreksi saya kalau salah, kejadian itu juga di daerah yang memang apa ya, untuk konsumen non muslim kira-kira, dan warungnya rata-rata didatangi oleh yang non muslim, termasuk menjual makanan non halal lah kira-kira gitu ya. Ya apa relevansinya kemudian gitu loh untuk memaksakan hal seperti itu ya. Tapi karena ada arus ya, apa yang sangat kuat di mana Islam dimaknai secara simbolik ya, ya kemudian itu yang kemudian mungkin secara politik menjadi seksi ya. Dan sentimen itu kalau disebarkan gitu ke masyarakat, memperlihatkan bahwa secara politik itu menjadi orang yang baik mungkin ya, orang yang soleh ya, pemimpin yang baik ya, mungkin itu yang kemudian dikapitalisasi oleh para politisi ya, karena sekali lagi ya ini simbol ya, dan orang gampang terpesona dengan simbol gitu ketimbang substansi gitu loh. Saya kira gitu sih. Iya. Saya dengar sih hari ini ada RDP juga sih. Apa dengar pendapat kan dengan para dewan. Apa kira-kira hasilnya? Belum kita temukan kesimpulannya. Belum dapat kesimpulannya gitu. Ya. Oke. Kemudian yang paling penting ini ada isu hangat yang luar biasa di PSI lagi. Apa itu? Ini kita orang-orang PSI lagi puasa dapat berita seperti ini langsung kaget gitu kan. Nah, ini masalah ini ikon kita juga ini, ikon kita yang sangat mungkin menjadi panutan juga para sisis juga. Kita semua juga laki-laki juga si Samara ini. So what happened with her gitu kan? Ada apa dengan si Samara ini? Sebelum nanti ada juga beberapa politikus yang menyinggung, tapi alasan realnya dulu gitu kan. Ya, alasan realnya saya kira apa yang bisa kita lihat dari videonya dan juga rilis yang dia buat ke media ya. Tapi sebagai bocoran saja ya, di sini bocoran ya. Sebenarnya sudah rencana beliau untuk mundur ya, si Samara mundur itu sudah terjadi berapa bulan yang lalu ya. Tarik apa ya? Secara personal ya, kita berusaha yakinkan kenapa harus keluar, dan dia juga mengatakan alasan-alasan personal ya yang juga kita tidak tolak gitu. Tapi akhirnya kita memahami ya, si Samara tetap keluar ya dengan mengatakan dengan alasan ABCD ya, termasuk alasan personal. Misalkan dia ini adalah anak tunggal di keluarganya ya, bisnis keluarga harus tetap jalan ya, harus terus dibesarkan. Sementara dia harus di partai juga punya tanggung jawab yang luar biasa gitu ya. Suami beliau juga sekarang ada di New York ya, tentu ada alasan-alasan personal semacam itu ya. Ya meskipun secara formal dikatakan bahwa akan terlibat di dunia lain ya, sebenarnya sangat masuk akal ya, sangat masuk akal. Si Samara itu bergabung di PSI itu masih mahasiswa menulis skripsi ya. Iya, umur 20 tahun masih. Saya lupa 19 apa 20 tahun, 20 tahun ya. Dan kemudian kita besar bersama ya, kita bisa membesarkan Samara dengan institusi ini ya. Dan dia hanya punya pengalaman kerja dalam tanda kutip di partai politik ya. Nah sehingga ketika dia ingin melakukan eksplorasi lebih jauh di dunia luar sana ya, dengan alasan-alasan personal yang lain itu, makanya kita memahami posisi PSI ya. Kita ngomong personal maupun kita rapat ya, kita memahami. Karena si Samara sebagai personal dia juga harus bertumbuh gitu loh. Dia harus punya pengalaman kerja lain ya, CV-nya harus lebih banyak gitu loh. Karena saya yakin ya, nanti tanya ke si Samara apa aja. Saya dia ini pasti akan menjadi pejabat publik nih ya. Dia sangat peduli dengan isu publik ya. Dan dia tahu cara mengubah kebijakan publik dari yang buruk ke yang jelek itu melalui jalur politik gitu. Tapi tadi kami percaya bahwa dia akan tumbuh berkembang ya, dia akan melakukan bisnis ya, tetap menjadi aktivis perempuan, sekolah mungkin dilanjutkan sekarang master PhD ya, kemudian juga akan mengelola bisnis profesional, aktivisme yang lain. Yang saya yakin ya, ini akan membuat dia sebagai seorang pendekar politik, jurusnya akan lebih banyak gitu. Dan pada saatnya sekarang usianya juga di 2024 ini cita-citanya kan pengen jadi gubernur DKI itu. Beliau ini kan. Makanya namanya Samara DKI kan. Dia punya gitu keinginan itu. Dan bagus sekali anak muda mahasiswa udah ingin punya cita politik.
Jadi nanti di 2024 dia juga belum bisa nyalon jadi wakil gubernur dan gubernur DKI itu, meskipun tidak punya suara ya. Jadi baru di pilkada 2029 Ya, gitu. Dan dia baru bisa gitu. Nah, saya kira kalau dalam perjalanan mungkin sekitar 7 tahun ini dia semakin dewasa ya secara politik ya, ilmunya lebih dalam, skill Semakin manajerial lebih baik, ya pasti nanti kita akan dukung dia juga jadi wakil gubernur atau gubernur di Jakarta nanti. Malah semakin matang gitu ya. Semakin matang ya. Jadi ya ini baik-baik aja gitu loh. Jadi ini satu proses yang sangat alami terjadi di manapun ya. Dan uniknya, ini uniknya menurut saya ya. Gak tahu apakah ini bisa jadi tradisi baru juga ya. Bahwa saya baru ngerasa ini lagi-lagi nih personal reflection aja ya. Baru sekali ini loh ada orang keluar dari partai tapi diselebrasi dengan sedemikian wah gitu. Hampir semua pengurus itu ngucapin gitu kayak bahagia aja gitu kan. Iya, Biasanya tuh kalau ada orang keluar di partai politik itu ada masalah yang berbelit gitu kan. Ya. Nah ini kok nggak ada gitu loh, santai banget gitu. Ya si Samaranya sendiri menyatakan kesedihannya ya, pasti menyampaikan Ada memori alasannya. gitu. Ada alasannya, kemudian ada video yang dibuat secara khusus tentang apa yang dia jalankan dengan partai ini. Dia ketemu rakyat, ketemu Pak Jokowi, lagi di TV segala macam ya, yang dia bagian dari itu. Dan dijawab, direspon dengan baik oleh Sis Grace ya, ketua umum ketika dia menjadi ketua dulu gitu ya, dengan baik. Dan teman-teman di daerah ya mereply ya, mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat ya, berdoa gitu. Dan si Samara juga mereply ya, DM dia ini kan. Merestory terus gitu. Iya. Jadi ada yang unik nih gitu loh. Dan saya kira ini satu tradisi yang baik ya. Jadi kita berpisah itu bukan karena masalah besar. Diakui kan, saya tidak ada masalah apa-apa gitu. Pure bahwa ini memang ingin mengembangkan diri di sektor lain. Ya. Dan kedua dia mengatakan juga saya tidak akan pindah partai, ya, tidak ada konflik internal yang menyebabkan saya keluar dan sebagainya gitu. Ya sampai guyon-guyonan teman saya senior saya Gus Nadir gitu, dia bilang ini udah Samara udah keluar, kapan Koko Dirgantoro keluar juga, sambil ketawa-ketawa misalnya gitu ya. Yang itu nggak bakal terjadi saya kira di partai lain. Saya bilang kok gitu Gus? Dia bilang iya, nih Koko ini setiap kali yang dia dukung kalah terus. Dukung PSI kalah kemarin katanya kan, dukung wali kota di Tangsel kalah, dukung MU juga kalah katanya. Ya jadi guyon gitu loh. Jadi dan itu jadi trending topik gitu loh. Samara kemarin jadi trending topik, Giring jadi trending topik gitu. Media memberitakan dengan baik. Ya mungkin ini sebuah tradisi yang baik sih. Yang bisa jadi pelajaran. Saya buka Twitter juga kemarin beberapa saat itu ada salah satu politikus juga yang mengomentari ini, inisialnya saja kita sebut Fahri Hamzah gitu kan. Nah, ini keputusan Samara ini keluar dari PSI katanya keputusan yang tepat karena PSI ini hanya kepentingan jangka pendek bukan jangka panjang. Itu bagaimana menafsirkannya seperti ini sikap PSI ini terhadap begini-beginian lah? Terhadap pernyataan yang inisialnya Fahri Hamzah tadi. Ya, inisialnya Fahri Hamzah tadi. Ya tentu pertama Bang Fahri kita tahu lah, Bang Fahri orang kayak begitu Bang Fahri kan. Kayak gimana tuh? Ya kayak gitulah kira-kira kan. Jadi komentar dia terhadap itu bagi saya ya wajar saja. Dia kan punya partai baru juga ya. Dan ya sejarah nanti akan membuktikan partai mana yang lebih mempunyai nafas panjang menyertai Republik ini gitu loh. Ya mudah-mudahan saya doakan partai Bang Fahri lolos verifikasi dulu ya, nanti mudah-mudahan juga bisa nyampe threshold 4% ya, punya anggota DPD di mana-mana. Tapi yang pasti Bang Fahri salah kalau menganggap PSI adalah dibuat ya, didirikan untuk kepentingan jangka pendek. Kita justru sedang menyiapkan PSI ini untuk pertarungan jangka panjang gitu. Dari awal misalkan partai-partai lain, saya nggak tahu, Partai Gelora itu biasanya membeli partai karena ada badan hukum di Kumham gitu ya. Itu bisa dibeli aja, beli dalam kata kutip ya, ADRT yang diganti, logonya diganti, kemudiannya diganti gitu ya, melalui kongresan kemudian jadilah sebuah partai. Kita enggak, dari awal kita murni. Dari awal kita melakukan verifikasi Kumham ya, seluruh Indonesia, masuk Kalsel ini saya datang ke sini dulu mengurus itu ya, Kumham datang di random segala macam. Kemudian kita lolos verifikasi ya tanpa ada dispute di Bawaslu maupun di Petun ya. Memang belum nyampe gitu ya, takdir kita belum nyampe di 4% ya di threshold, tapi insya Allah ya dengan
anggota dewan yang kita miliki, ya, kita terus dedikasikan mereka dan edukasi mereka untuk lebih terus mengawal uang rakyat, ya, terlibat dalam isu-isu kebangsaan yang lebih luas. Saya yakin Bang Fahri salah gitu loh, dan yang biar sejarah lah nanti membuktikan eksistensi partai. ya kita lihat nanti gitu. Dari awal nih kita set up untuk main jangka panjang gitu loh, dan kita doakan lah Bang Fahri partainya lolos verifikasi dan ikut kontestasi nanti bersama kita. Ya. Wah, mantap ini. Perlu waktu yang panjang sebenarnya kita ini hari ini. Terakhir Bang, Yap. terakhir. Pesan Abang nih untuk pesan Bro Tony ini untuk anak-anak muda sekarang, karena kan menganggap semuanya, kalau menurut kita ya, partai politik ini jalan yang paling masuk akal untuk mengabdi gitu. Ya. Jelas gitu. Tujuannya apa, kanalnya sudah ada. Nah, tapi sekarang pandangan anak muda sekarang ini apatis gitu. Ya. Ada partai politik menganggap ini toksik apa segala macam atau racun. Ya, pertama saya kira persepsi itu juga tidak mutlak bisa disalahkan kepada mereka ya, karena memang performa partai politik secara umum juga ya underperforman lah ya, sehingga tidak membuat orang berselera ya untuk bergabung di partai politik, apalagi berjuang di partai politik gitu. Maksud Bro pendidikan politiknya? Ya misalkan begini, survei SMRC terakhir ya, saya lupa tahunnya berapa, tapi ada ya di Imopolit ada disebut Party ID ya, Party Identity. Itu tinggal 11% lagi gitu. Party ID itu artinya kira-kira orang itu benar-benar mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari partai gitu loh. Dia menjadi loyalis, menjadi members ya, member partai. Dan kalau ada pemilu secara reguler dia akan memilih partai itu karena kesamaan visi, misi, ideologi gitu loh. Nah di Indonesia ketika dilakukan survei oleh SMRC ya, sebuah lembaga yang kredibel dalam jejak pendapat publik ya, itu menemukan hanya 11% orang di Indonesia ini yang memiliki Party ID itu. Artinya apa? Artinya 89% orang Indonesia itu tidak pernah mengidentifikasikan diri dengan partai, atau mungkin malu, enggan bahkan malu gitu loh untuk mengidentifikasikan diri dengan partai. Nah, itu artinya apa kan? Itu arti pertama adalah ya tadi partai underperforman ya, citranya adalah ya money politik ya, tipu menipu, money politics semua lah yang buruk ya ada di situ gitu loh. Jadi yang kedua, tapi itu juga berita baik bagi PSI ya, meskipun dan partai-partai baru lain, bahwa ya kalau kita mendirikan partai di Amerika ya, yang partai ID sangat tinggi ya, orang tuh lahir bahkan katanya apakah dia langsung menjadi orang Demokrat atau Republikan kira-kira begitu ya. Itu berita baik loh kalau bagi PSI ya. Kalau kita mendirikan partai di Amerika ya hampir mustahil karena semua orang sudah punya partainya. Tapi di PSI ada 89% orang yang tidak pernah mengidentifikasikan dirinya terhadap partai tertentu. Mereka memilih partai bukan karena ideologis tapi karena kepentingan. Ya mungkin temannya yang maju atau tetangganya atau money politics di hari H dan sebagainya gitu loh. Nah jadi ini berita baik justru bagi PSI dan saya kira bagi anak muda balik pertanyaan tadi ya. Ya ini challenge ya bagi aktivis partai untuk meyakinkan kembali kepada anak muda bahwa dalam demokrasi, kalau kita percaya demokrasi, dan insya Allah kita masih percaya demokrasi, hal yang paling elementer dari demokrasi itu adalah partai politik, gitu loh. Karena partai politiklah yang merepresentasikan suara rakyat, dan oleh karena itu ya partai politiknya harus kredibel gitu. Kalau partai politiknya nggak kredibel, pasti orang nggak mau gitu. Nah kita hadir ya di tengah-tengah mereka ya dengan tawaran-tawaran yang tadi di bawah tuh saya udah masuk akal terlalu lama ya, jelas konkret gitu loh bahwa kalian ini bukan penonton gitu. Republik ini adalah republik kalian gitu. Dan kalau di partai lain mungkin kalian akan menjadi cheerleaders ya, menjadi cuman youth wing ya, saya pemuda. Sekarang kalian yang memimpin partai ini gitu. Kalian yang kelola, tentu dengan partner dengan yang para senior ya, yang mempunyai wisdom, yang mempunyai pengalaman politik panjang gitu. Tapi spiritnya adalah ini adalah partai yang dibuat untuk anak-anak muda loh. Untuk masa depan. Dan masa depan adalah mereka gitu. Dan kalau nggak terlibat kan sayang gitu. Nanti kita akan menjadi itu lagi aja, jadi pemain figuran ya, kadang didengar kadang tidak didengar, hanya sekedar angka statistik saja ya kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih banyak nih Bro Sama-sama. Raja Juli Antoni sudah hadir di podcast Solidaritas, sudah sempat ke Kalimantan Selatan, mudah-mudahan ada kesan terbaik dan kita benar-benar diberkahi lah. Siap.
partai ini benar-benar. Amin. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan bro ya. Sama-sama, semua sehat-sehat dalam menjalankan tugas masing-masing. Oke, sampai ketemu lagi. Baik kawan-kawan, inilah podcast Solidaritas episode anak muda dan politik ini. Dadakan, judulnya dadakan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon koreksi kalau memang ada kesalahan di YouTube. Kunjungi YouTube di DPW PSI Kalsel. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.